Jadi kita telah berusaha menghadirkan tentang kurikulum nabawi, kan? Kurikulum nabawi yang dimaksudkan di sini adalah pedoman pendidikan yang diarahkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal peningkatan iman. Ya, peningkatan atau penguatan iman, kan? Yang diharapkan bisa menghadirkan amal saleh dalam kehidupan. Ini Nabi sampaikan di hadis yang telah lampau. Bisa Anda kembali menyimak di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa hal-hal yang terkait dengan iman itu sejalan dengan nafas kehidupan. Ya, jadi kalau usia seseorang ajalnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW, kan? Kata Nabi kurang lebih antara 60 ke 70, sedikit yang melampaui itu atau bahkan tidak sampai ke situ, ya. Maka iman pun juga tingkatan-tingkatannya, kurikulum penguatannya itu ada lebih dari 60, antara 60 ke 70. Itu jadi memberikan kesan kepada kita bahwa sepanjang nafas ya masih dikandung badan, sepanjang hayat masih kita laksanakan dalam berkehidupan, maka demikian pula iman akan berjalan bersamaan dengan nafas-nafas kehidupan kita. Dalam bahasa simpelnya, jaga iman itu sampai kita wafat, sampai kita meninggal, ya kan? Karena iman harus terbawa dalam kehidupan kita sampai kita wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu proses penguatan iman itu dilakukan sepanjang hidup. Ya, bukan kita merasa hari ini sudah kuat, sudah konsisten ibadah gitu kan, maka kita merasakan ya sudah selesai penjagaan akidah, tidak. Ya, karena nafas ini ya bid'un wa sittuna syu'batan, itu lebih daripada 60. Ini memberikan kesan kiasan kepada kita bahwa sepanjang usia kita, rentang usia kita yang rata-rata 60 ke 70 atau sedikit yang lebih daripada itu atau bahkan tidak sampai ke situ. Singkatnya, jaga, selalu berusaha menguatkan pokok-pokok keimanan kita sepanjang hayat masih dikandung badan, seiring dengan nafas yang kita hadirkan dalam kehidupan sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Maka di sini nanti ada sifat haya, ya, rasa malu pada aspek-aspek yang positif, ya, al-haya. Wal haya su'batun, al-haya syu'batun minal iman. Kan ini al-haya, jadi ada al-hayat, ada al-haya. Al-hayat kehidupan, al-haya rasa malu yang mengiringi kehidupan kita, malu kalau berbuat maksiat, malu kalau tidak optimal untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga ini menjaga lisan, ya kan? Kemudian juga tangan sudah kita hadirkan. Kemudian juga di sini berbagi dalam kebaikan baik yang bersifat materi, kan, ataupun immateri. Kalau yang ini kita sudah pelajari tentang share makanan, dicontohkan tuh makanan, tapi bukan berarti harus fokus kepada makanan, ya. Bisa jadikan yang sifatnya materi, bisa makanan, bisa bahan pokoknya, ya kan? Sembako, bisa jadi juga boleh jadi uangnya, bisa jadi pakaian dan sebagainya, turunan-turunannya, ataupun yang sifatnya juga immateri, ya. Kedamaian, ketentraman, ya. Ifsya'us salam, taqra'us salam, ya, Anda menyampaikan salam, menghadirkan sapaan-sapaan kebaikan. Ini bagian-bagian yang kita telah hadirkan juga. Kemudian di situ diharapkan kita mendapatkan halawatul iman, ya, adalah puncak kenikmatan iman yang parameternya dibagi kepada 3 bagian lagi dan telah kita tuntaskan di sini, menjadikan cinta Allah dan Rasul itu sebagai cinta pertama kita yang tertanam dalam jiwa, ya. Kemudian cinta sosial kita ditambatkan berdasarkan Allah dan Rasul, ya. Tidaklah seseorang an yuhibbal mar'a, ya kan? Tidaklah seseorang mencintai orang lain atau lingkungan atau sekitaran dia kecuali la yuhibbuhu illa lillah, kecuali cintanya itu dasarkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia juga punya rasa benci untuk terjebak pada, ya, keburukan terhadap hal-hal
yang dilarang. Ya, terhadap segala hal yang dilarang. Dasarnya tetap yang pertama ini, Allah dan Rasulnya. Okay? Jadi ini yang coba kita berlatih, menjadikan cinta kepada Allah dan Rasul sebagai yang paling utama, pondasi kita dalam beramal, beraktivitas, berperilaku. Nah, tentunya ini juga nanti punya detail yang telah saya terangkan dulu. Bagaimana menghadirkan cinta kepada Allah dan Rasul itu dengan cara mengeluarkan kurikulum kehidupan yang telah disampaikan oleh Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita keluarkan satu persatu. Kemudian dari sini ada pancaran kita bersikap, otomatis kalau sudah nomor 1 hadir, nomor 2 otomatis sudah terbawa dengan sendirinya. Dan nomor 3 pun akan mulai muncul, terasa, karena lawan dari saleh itu salah. Orang yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai tahapan dalam bersifat dan bersikap, sudah otomatis itu pasti saleh. Ya kan? Karena saleh itu baik, sedangkan Allah maha baik. Jalannya ke situ. Lawan dari saleh itu salah, otomatis kalau sudah saleh, maka tidak menyukai yang salah. Demikian sebaliknya. Nah ini, kalau kita ingin melihat seperti apa kurikulumnya untuk mendapatkan ini, kenikmatan ini, maka kita diminta belajar dari Ansar, ya, meneladani ya, kaum Ansar. Nah, kita telah belajar sampai saking pentingnya ini untuk menguatkan iman, sampai Nabi mengatakan kalimatnya ayatul iman, hubbul ansar. Di antara tanda-tanda yang mampu menguatkan iman, menjalin kekuatan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mencintai ansar. Sedangkan cinta itu menghadirkan rasa, mengikuti kepada apa yang dicintai, gitu kan? Dan menyenangi segala yang terkait dengan yang dicintai itu. Jadi kalau ansar pernah mempraktikkan perilaku mulia, sifat-sifat baik dan sebagainya, maka rasa cinta kita, ya, yang tanda itu menguatkan iman, diikuti apa-apa yang pernah komitmen mereka di dalamnya. Ya, di antara kurikulum Ansar itu cara menguatkan iman, hal-hal detil amalan Ansar, ya, yang telah kita hadirkan juga di pertemuan yang lalu. Ya, apa itu? Singkatnya, bagaimana mereka bisa meningkatkan takwa kepada Allah, ya, dengan berkomitmen. Ini yang komitmen ini, teman-teman sekalian, yang paling penting dalam menjaga takwa ini, yang mereka wujudkan lewat baiat, sumpah setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk bisa berkomitmen mengikuti ajarannya, menolong dan menjaganya. Nah, ini kurikulum ini yang bisa kita dapatkan dari baiat Ansar kepada Rasulullah SAW, khususnya saat peristiwa baiat Aqabah yang kedua, yang 75 orang itu, dan dari 75, 73 laki-laki, 2 perempuan, mengeluarkan 12 yang terbaik. Di situ kemudian Nabi menyampaikan beberapa hal yang terlarang. Jadi dengan mengetahui lawannya, maka kita bisa menghadirkan, ya, contoh-contoh kebaikan yang didapatkan. Kalau kita ingin mengetahui sebuah definisi, kan ada 3 caranya. Ya, didefinisikan langsung sesuai dengan konteksnya. Ya, apa itu bisa, ya kan? Bisa itu kita definisikan sesuai dengan konteksnya. Misalnya bisa adalah satu kemampuan yang hadir di dalam diri kita untuk mengerjakan satu hal tertentu. Tapi kalau kita tidak mengetahui itu, maka bisa dicari lawannya, ya. Maka apa artinya bisa, gitu kan? Kita tahunya lawannya tidak mampu, maka dari tidak mampu ini kita mengetahui bisa, kan? Dan seterusnya. Demikian pula kalau kita ingin mengetahui kebaikan-kebaikan, ini meneladani Ansor, maka kalau kita hadirkan kata teladan, biasanya kan lebih kepada konteksnya positif, aspek-aspek positif, kan? Nah, dengan mengetahui lawannya itu, gitu ya, lawan bididdihi ya ta'raful haqiqah. Dengan mengetahui lawannya, kita mengetahui esensi. Ya, apa lawan dari siang? Malam. Apa lawan dari hitam? Putih, gitu kan? Dan seterusnya. Maka di sini Nabi SAW menghadirkan hal-hal yang diharamkan itu untuk menunjuk pada 2 hal sekaligus. Satu, mengetahui lawannya. Yang kedua, menghadirkan bahwa ini benar-benar yang harus dihindari. Hal-hal pokok ini. Ya, baik itu syirik, ya, kemudian juga, ya, pencurian, kan, mengambil hak orang lain dengan hal yang tidak dibenarkan, mencuri, membunuh, kan, zina, masuk buhtan di sini, ya, perdukunan, ya, dan maksiat pada umumnya. Nah, kemarin kita sampai di pembahasan ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan iman, kan, di antara kurikulum nabawinya, Masya Allah, terperinci sekali. Ini yang paling pokoknya nih. Jaga iman itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Perhatikan cara kita memahaminya, ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin selamat,
mendapatkan rahmat Allah. Kan di kurikulum kehidupan di ujungnya, yang pernah saya tuliskan, saya buatkan, kan ujungnya rahmat Allah kan? Baik berkah di dunia, ataupun saat selamat di akhirat kan? Selamat saat di akhirat. Maka kembali, jaga iman. Bagaimana menjaganya? Sepanjang kehidupan. Isyaratnya, bid'un wasittuna syu'batan. Kan? Lebih daripada 60 cabang. Sedangkan usia kita pun rata-rata lebih daripada 60. Baik sampai ke 70 atau lebih, atau bahkan boleh jadi kurang daripada itu. Ya, dari sini dalam menjaga itu ada poin-poinnya. Ini kita tunjukkan 1, 2, 3, dengan 4, ya, kemudian 5. Dari sini dari 5 ini pun kalau kita ingin maksimal mendapatinya, terus berlatih dengan baik, dapat kenikmatan iman. Lalu tidak berhenti sampai situ. Ini contohnya, kan? Contohnya ini. Kalau kalian bisa dapatkan contoh ini, maka kehidupannya akan nikmat luar biasa seperti orang-orang dulu nikmat. Dan kenikmatan itu menebarkan aura positif bagi lingkungan. Bukankah interaksi antara Ansar dengan Muhajirin ketika ditempa ya dengan simpul iman yang kuat, Muhajirin 10 tahun ditempa oleh Rasulullah sebelum hijrah, ya kan? Dikuatkan bagaimana akidahnya, kekuatan kebaikannya. Ansar juga belajar sebelum Nabi datang. Ya, mereka ada orang yang datang duluan, berbaiat kepada Rasulullah, menebarkan aura positif. Setelah dilatih sedemikian rupa, begitu Nabi hijrah, dipraktekkan semuanya, apa yang terjadi? Bukankah dari Yathrib menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah? Ya, suasananya kota penuh dengan peradaban, yang konflik bisa selesai, kan? Kemudian resesi bisa teratasi, ekonomi jadi membaik, pancaran peradabannya semakin kuat. Jadi menghadirkan suasana kebaikan yang luar biasa. Kalau Anda cari orang jujur ada di situ, paling dermawan ada di situ, senang membantu ada di situ. Maka semuanya bercahaya. Suasana kota yang bercahaya disebut Al-Madinah, Al-Munawwarah. Dan sampai sekarang kisahnya abadi dan keteladannya pun abadi. Bukan sekedar kisah. Karena ada kisah-kisah yang abadi, tapi keteladanannya terhenti. Ini berbeda. Ya, keteladanannya abadi sehingga dia tidak hanya menghadirkan sebuah kisah yang menjadi tontonan, tapi menjadi kurikulum yang dihadirkan sebagai tuntunan. Jadi setiap masa, setiap era, setiap generasi berpotensi mendapatkan kemuliaan serupa sesuai dengan eranya jika mengikuti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin tanyakan bagaimana caranya, maka di pembahasan kemarin ini komitmennya. Jadi hal pertama yang harus kita hadirkan komitmen dulu. Baiat dulu tuh sama ajaran-ajaran Rasulullah. Ya, komitmen, benar-benar kita akan melakukan. Kan kalimatnya sederhana, kalau sahabat disampaikan, mereka katakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati.